Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Jatmiko, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Prambon kelas 11 semester ganjil dengan pokok bahasan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk meningkatkan cinta tanah air dan kebangsaan, juga menanamkan kepatriotan terhadap bangsa dan negara kita Republik Indonesia, silakan Anda berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semua berdiri. Anda duduk kembali. Saya absensi dulu untuk mengecek kehadiran Abid Nailun, Ahmad Faiz Abrizal, Afifah, Anggita Septa, Aprilia Putri, Aulia Rahma, Bintang Dharma, Dias Kusumaningrum, Flaiga Damar, Kiki Agustina, Lutfia Alam, Sherly Novitasari, Sinta Rahmawati, Umi Inayatul Fajar, Yunita
nidaul khairi. Ya, terima kasih. Ya, tolong disiapkan semua perlengkapan tulisnya. Pak Kun akan menyampaikan tentang materi tentang menggambar dekoratif. Apa yang dimaksud dengan dekoratif? Ada yang tahu? Ya, silakan. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak jauh dekat atau gelap terang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi Anda sudah mengerti tentang dekoratif. Setidaknya Anda paham atau mengerti tentang dekoratif. Karena dekoratif adalah gambar hiasan yang digunakan untuk menghiasi semua tempat atau dinding-dinding, kamar, ruangan, dan tempat-tempat kosong sehingga menjadi indah dan lebih menarik. Itulah dimaksud dengan dekoratif. Ya, jadi tujuan daripada menggambar dekoratif ini adalah nanti untuk membuat Anda untuk menghiasi tempat tidur Anda, mungkin di tempat-tempat kosong ada di ruang tamu, bisa Anda hias dengan gambar-gambar dekoratif. Karena dekoratif adalah simpel, menggambar dengan hiasan, tempat rata, sederhana, tetapi indah dimengerti. Ya, mungkin ditanyakan. Pak Kun akan menyampaikan tentang materi ini, yaitu materi tentang dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Jadi di sini gambar dekoratif adalah bentuknya rata. Tidak ada kesan ruang. Jadi tidak perlu menunjukkan gelap, terang, jauh, tidak. Semua rata dan tidak perlu ditonjolkan. Di sini fungsinya adalah untuk keindahan. Nampak indah untuk mengisi ruangan. Mungkin buku-buku yang kosong digambari dengan pojokannya, atau di dalam kelas seperti ini juga dekoratif semuanya. Jadi dekoratif adalah gambar yang digayakan, stilasi atau disetiler, dipermudah, dipersingkat sehingga menjadi indah. Kemudian bentuk-bentuk yang bisa digambar dalam bentuk dekoratif adalah bentuk-bentuk yang ada di alam. Jadi semua apa yang ada di alam itu bisa disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya gambar tumbuhan, gambar hewan, dan juga gambar manusia. Jadi gambar-gambar mulai dari tumbuhan, binatang, dan manusia bisa distilasi atau digayakan atau disederhanakan menjadi gambar yang dekoratif. Tetapi pada dasarnya gambar terus tidak boleh menghilangkan bentuk aslinya. Contoh menggambar bunga harus bentuknya bunga, bukan berubah menjadi kupu-kupu. Atau menggambar kupu-kupu jadi manusia, tidak. Tapi kalau gambar bunga, meskipun disederhanakan atau distilasi, tetap bentuknya berupa bunga. Gambar binatang, gambar kupu-kupu, meskipun disederhanakan tetap bentuknya kupu-kupu. Demikian juga gambar manusia dan lain sebagainya. Gambar dekoratif itu menurut jenisnya dibagi menjadi 3. Satu adalah dekoratif tumbuhan, 2 dekoratif binatang, dan ketiga dekoratif manusia. Jadi 1 ada dekoratif tumbuhan, 2 dekoratif binatang, 3 dekoratif manusia. Sekarang kita bahas yang nomor 1 adalah dekoratif tumbuhan. Jadi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu dapat digolongkan menjadi 4. Yaitu 1 bentuk bunga. Jadi bentuk bunga. Jadi gambar meskipun disederhanakan, orang melihat itu bunga. Mungkin segitiga, segi 4 atau bentuk itu tetap gambarnya bunga, bukan gambar burung atau gambar kupu-kupu. Kemudian gambar bentuk buah. Jadi buah itu bisa didekoratifkan, disederhanakan sehingga bisa membentuk gambar yang sederhana.
Kemudian juga ada bentuk daun. Daun-daun itu bisa disederhanakan seperti ini. Daun-daun. Samping daun-daunan juga bisa ada tangkai. Jadi tangkai dari pohon-pohon itu bisa dibuat untuk gambar-gambar dekoratif. Ya, kita sekarang membuat contoh gambar. Nah, itu dari gambar bunga dan daun. Nah, jadi bunga dan daun dibuat sederhana. Meskipun sederhana bentuknya, tetapi kelihatan bahwa itu bunga dan daun. Itu kelihatan nggak bunga dan daun? Ya, meskipun sederhana, tapi kelihatan ada bunganya dan ada daunnya. Nah, ini dekoratif lagi, ada bunga, daun plus tangkai. Kita susun ini tangkainya di tengah. Kemudian bunga dan daunnya, ini juga daun-daunnya. Jadi membuat bentuk yang bagus meskipun terbuat dari bunga, daun, dan tangkai. Nah, ini ada juga gambar dekoratif dari bunga, daun, tangkai, dan buah. Jadi kalau disusun menjadi bentuk yang seperti ini. Kalau dalam bentuk real ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tetapi karena dekoratif disederhanakan, akhirnya ketemu bentuk yang sederhana, yang indah, distilasi atau digayakan sehingga membentuk gambar-gambar yang indah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah gambar dekoratif binatang. Jadi binatang juga bisa digayakan. Semua bentuk binatang bisa distilasi, distilir atau digayakan. Ada bentuk binatang yang di darat. Apa yang di darat itu apa saja? Bentuk di darat. Ya, sapi, kambing, ayam, ya semua di darat. Hidup di darat. Nah, ini ada yang hidup di darat, ada gajah. Gajah hidupnya di mana? Di darat. Nah, ada juga kuda. Nah, kuda juga bentuk-bentuk kuda disederhanakan menjadi bentuk-bentuk yang sederhana. Tetapi tetap kelihatan itu gambar kuda. Ini juga gambar kuda, kuda lumping, itu juga gambar kuda. Adalah gambar kuda yang disetilir atau digayakan sehingga bentuk gambar yang sederhana dan indah. Ada ini bentuk harimau yang dibuat seperti ini sehingga kelihatan harimaunya ada tetapi ia indah. Ya, ada si kucing. Nah, kucing kelihatan cantik. Nah, disederhanakan sehingga kelihatan manis dan cantik kucingnya. Kemudian ada juga binatang hidup di udara. Nah, jadi yang terbang di udara itu apa saja? Ya, ada burung, ada kupu-kupu, ya, dan sebagainya, nyamuk. Nah, ini ada contoh kupu-kupu. Disederhanakan, dibuat seperti ini. Jadi bentuknya sederhana tetapi indah. Nah, ini ada kupu-kupu juga. Nah, sederhanakan. Sederhana, namanya gambar dekoratif. Ini ada burung. Nah, ada burung yang sederhanakan sehingga kelihatan lebih indah dan lebih menarik. Nah, ini juga punya kita, punya bangsa Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda Pancasila adalah juga lambang negara, adalah gambar-gambar dekoratif. Karena disederhanakan tidak mungkin kalau ada burung Garuda seperti itu, tapi adalah lambang negara yang berbentuk dekoratif. Ini ada juga burung yang indah. Ada juga kelelawar. Nah, ini di udara kelelawar. Kemudian binatang yang hidup di air. Nah, di air. Apa yang di air itu berarti? Ikan. Terus apa lagi? Oh, lele, ya, ada juga ya. Ya, ini ikan. Ikan. Sederhana tapi bagus. Ikan teri kecil-kecil, ya, sederhanakan. Nah, ini ikan. Ini ikan ini. Ikan dan daun di sini. Ikannya kecil-kecil. Nah, akhirnya membuat meskipun sederhana tapi kelihatan bagus karena adalah digayakan. Ini juga ikan lah, ikan di air.
Ini juga ya ikan lumba-lumba. Nah, indah. Ada juga lain isi buaya. Sederhana bagus, sederhanakan. Nah, jadi Anda akan lebih senang kalau gambar dekoratif nanti. Nah, ini ada buaya juga. Ada buaya. Ini ada lobster atau udang lah, jadi juga sederhana. Jadi gambar-gambarnya disederhanakan, kelihatan lebih indah, lebih bagus, tetapi bisa dibaca. Nah, juga udang. Nah. Kemudian yang ketiga adalah dekoratif bentuk manusia. Nah, jadi manusia digaya seperti apa? Lah ini, manusia digayakan. Kelihatan lemu-lemu, bundel-bundel lah, tapi indah, lucu-lucu. Nah, dibuat lucu. Manusia, kelihatan manusia, lucu. Nah, ini juga seperti Upin Ipin, nah itu juga dekoratif manusia. Indah, lucu, menarik, imut. Nah, itu adalah dekoratif. Meskipun distilasi atau digayakan, kelihatan dia manusia. Kemudian ada juga ini lah, ini juga termasuk Upin Ipin ya. Jadi tokoh-tokoh itu lah, ini juga gambar dekoratif manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dekoratif manusia, sederhanakan, indah. Ini juga. Nah, ada juga dekoratif ya bentuk komik. Nah, komik itu juga dekoratif manusia, gambar manusia yang distilir atau digayakan, sehingga sederhana, indah, dan menarik. Ini juga, ini juga gambar manusia dan binatang jadi satu. Nah, sederhanakan. Nah, termasuk juga gambar wayang-wayang. Nah, itu juga termasuk dekoratif atau stilasi daripada manusia, seperti Arjuna. Nah, Arjuna ini katanya dalang. Wayang tertampan di kotak atau kotak itu semua wayang. Yang paling ganteng adalah ini, Arjuna. Ini ada Dewi Ratih dan Bathara Kamajaya melambangkan cinta suci. Ya, cinta suci. Cinta suci ya jangan cinta mati. Kalau cinta mati artinya mati nikah lagi. Nah, tapi kalau cinta suci mati ditunggu akhirnya mati lagi. Ya, itu tadi adalah contoh daripada gambar-gambar dekoratif. Kita kembali bahwa dekoratif dibagi tiga. Satu adalah macamnya dekoratif tumbuhan, dekoratif binatang, dan dekoratif manusia. Ada ditanyakan? Ya, kalau ada sekarang Anda keluarkan pensil Anda. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan, digambarkan untuk membuat gambar dekoratif. Ya, gambar seperti apa nih? Saya berikan contohnya. Tolong diberikan dulu. Nah, satu-satu semua mendapat satu. Ya, boleh berdiri. Bagikan semuanya. Ya, pakai pensil saja dulu. Nanti apabila sudah selesai bisa digambar pakai warna. Nah, kita menggambar seperti ini pakai pensil dulu. Ya, silakan. Ya, semua mendapatkan LKPD. Nah, dibagikan semua. Nah, silakan. Ya, silakan lihat di slide yang akan Anda gambar. Nah, silakan coba Anda menggambar bentuk seperti itu. Ya. Ya, sebelah sudah. Ya, oke, silakan digambar. Kasih nama dulu, kemudian kelasnya dan nomor absen. Diisi nama, kelas, dan nomor absen. Ya, kemudian Anda gambar seperti yang ada di slide, gambar dekoratif tumbuhan. Nah, silakan gambar dulu. Jangan takut-takut dalam menggambar. Gambar dekoratif adalah gambar yang disederhanakan. Apabila Anda tidak bisa menggambar seperti yang ada di depan itu, bisa digayakan lagi, dirubah lagi, yang lebih bagus lagi. Ya. Silakan. Anda pasti mampu dan bisa, karena ini adalah gambar yang paling mudah, yang biasa digunakan untuk mengisi buku yang kosong digambari, atau nama di depannya ada tulisannya, dibawakannya sebagai, atau kamar-kamar seperti itu, cuma adalah gambar-gambar dekoratif. Nah.
Ya, jangan takut dalam menggambar. Anda boleh mengembangkan. Mungkin Anda nggak suka dengan gambar seperti itu, tapi Anda menggambar yang lebih sederhana, yang lebih indah. Karena keindahan seseorang itu berbeda. Indah bagiku belum tentu indah bagimu juga. Intinya seperti itu. Nah, seperti itu Anda gambar, kalau kurang bagus Anda kembangkan lagi. Jangan takut-takut dalam menggambar. Setiap goresan itu mengandung arti, mengandung makna. Jadi yang Anda goreskan itu adalah arti yang Anda gambar. Apalagi inilah gambar dekoratif, mungkin Anda selalu siap dan sering, dan juga biasanya digunakan untuk mengisi ruang-ruangan kelas atau gambar-gambar yang ada di kelas, di pinggir-pinggir figura dan sebagainya. Itu adalah gambar-gambar dekoratif. Anda tidak harus sama, boleh berkreativitas. Itu menggambar dekoratif tumbuhan. Bisa bunganya, daunnya, buahnya, atau tangkainya disambung jadi satu menjadi bentuk gambar dekoratif yang indah. Menggambar tidak ada kata salah. Jadi tetap fokus menggambar. Ya, bagus. Ini ditambahkan bunga-bunga atau daun atau tangkai-tangkai. Ya, boleh dikembangkan. Anda boleh berimajinasi, boleh berkreativitas menciptakan gambar yang bagus sesuai dengan hati nurani Anda. Ya, jangan takut. Gambar aja nggak apa-apa. Nah, ini mungkin di sini ada bunganya, ada daunnya. Boleh berkreativitas. Distilasi, digayakan. Nah, bunganya harus seperti itu. Mungkin saya suka untuk segi 4, boleh. Atau bunganya 3 saja, boleh. Ini bunganya 1, boleh. Anda sederhanakan, Anda buat lebih sederhana, lebih indah, dan lebih menarik. Semua distilasi atau digayakan. Nah, jadi digayakan. Bagaimanakah gayanya? Seperti dengan selera Anda. Aku suka daun yang lincip. Aku suka bentuk bunga yang kumpul, nah, bebas. Aku suka bunga yang bulat-bulat. Nah, saya suka bunga yang runcing-runcing, boleh. Nah, boleh. Tidak usah takut. Dekoratif tumbuhan ya. Jadi Anda nanti bisa merangkaikan gambar dari tangkai, dari daun-daunnya, dari bunganya, atau juga dari buahnya. Apa yang Anda sukai? Saya suka menggambar bunga ditambah daun-daunan, atau ditambah dengan ranting-ranting atau tangkai-tangkai. Ya, silakan Anda mengekspor daripada kemampuan Anda di bidang menggambar. Jangan takut salah. Menggambar tidak ada kata salah. Menggambar adalah indah. Jadi al indah menurut pendapat Anda berarti itulah yang indah sesuai dengan hati nurani Anda.
Yang jelas kalau Anda membawa bunga harus mirip bunga. Setidaknya bisa dilihat itu bunga. Menggambar daun jadi tetap ada kesan itu daun. Tidak berubah dari jadi yang lainnya. Jadi Anda ini daun, suka daun yang bergerigi, saya suka daun yang polos berserat-serat, monggo. Silakan Anda menggambarkannya. Boleh ditebali pakai spidol. Nah, jadi dekoratifnya itu boleh, mungkin tepinya dikasih warna hitam boleh, pakai spidol tebali boleh, atau pakai ballpoint. Ya bagus, dimodif lagi boleh. Nah ini boleh kasih, boleh mungkin ya, isi bunga lagi, daun-daun lagi, ya boleh. Bagus. Nah, dekoratif, distilasi, digayakan. Di daunnya mungkin digayakan. Nah, bagus. Enggak, mungkin ini kasih bunga, kasih bunga, kasih bunga, sehingga banyak bunga, lebih indah, lebih segar, lebih hidup. Ya. Boleh, daun tambah daun di sini. Ini Pak Kun akan melakukan penilaian proses. Ya, coba dilihat. Ya silakan yang sudah selesai gambarnya, Anda mulai mewarna. Sekarang boleh diwarna sesuai dengan selera hati Anda. Yang bawa pewarna bisa bergantian atau gantian dengan temannya. Nah, saya punya merah lah, silakan gantian, mulai diwarna. Mungkin daun hijau, ada gambar hijau boleh, atau digambar kuning juga boleh. Karena dekoratif bebas warnanya. Warna biru juga boleh. Nah, dekoratif digayakan, tetapi tetap itu adalah daun. Nah, silakan Anda mulai mewarna. Yang sudah selesai konsepnya atau sketsanya, langsung diwarna. Silakan. Warnanya juga bebas, bisa digayakan warnanya, pakai polos, ya, warnanya tetap warna yang rata, tidak ada warna gradasi, ya, gelap terang tidak ada, tetapi warnanya adalah warna yang rata, warna yang polos. Kalau merah semuanya, tampak kesan rata, hijau semuanya. Nah seperti itu. Silakan Anda mulai mewarna. Bagus nih, boleh diwarna. Iya, gak apa-apa. Silakan Anda mewarna. Karya Anda itu karya Anda. Ya, silakan diwarna. Jangan lupa ya kasih nama, kelas dan nomor absennya diisi. Jangan sampai nanti waktu mengumpulkan Anda tidak ada namanya. Yang tidak membawa pewarna bisa bergantian.
nyilih punya temannya, boleh, gak apa-apa, bergantian. Nah. Untuk tangkai juga gitu, saya suka hijau, boleh. Saya suka coklat, boleh. Saya suka hijau tua, boleh. Nah. Untuk bunga juga demikian, saya suka pink, boleh. Saya suka merah, boleh. Saya suka kecoklatan juga boleh. Saya suka kuning juga boleh. Jangan takut dalam mewarna, karena dekoratif warna semua adalah bagus. Daun dikasih hitam juga nggak apa-apa. Kalau itu gambar hitam putih, ya, jadi daunnya hitam, bunganya hitam, tangkainya hitam, tapi semuanya dekoratif. Atau semua merah juga boleh karena dekoratif. Kesan sederhana tetap ada. Stilasi atau gaya harus tetap ada. Jadi kalau daun seperti apa itu harus beda dengan bunga. Meskipun warnanya sama, tetapi harus beda bentuknya. Bentuk bunga pasti berbeda dengan bentuk daun. Apalagi dengan bentuk tangkai. Jangan lupa ya, nanti dikasih nama kelas Norausennya ya, jangan lupa. Ya, untuk alternatif mungkin Anda bisa melihat di proyektor slide warna seperti itu. Nah, itu sebagai alternatif. Kalau Anda ingin lebih suka dengan karya Anda sendiri boleh. Anda boleh. Nah, kalau dilihat untuk pembanding seperti itu. Ini bagus juga, permainan warna biru tua, biru muda, boleh. Dekoratif seperti itu boleh. Hijau tua, hijau muda, atau biru tua, biru muda. Nah, permainan warna saja boleh. Sederhana, dekoratif. Nah, masuk stilasinya masuk, dekoratif warnanya juga masuk. Nah, seperti itu juga. Tidak harus dengan warna yang banyak. Tapi warnanya sederhana tapi bagus, itulah dekoratif. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, tolong semua diangkat begini. Diangkat ke depan, lihat, nah, diperlihatkan ke depan. Ya, semua diangkat, semua diangkat. Ya, tolong semua diangkat karyanya. Ya, diangkat ke depan. Ya, diangkat begini. Nah, diangkat begini. Ya, oke, diangkat semuanya diangkat. Ya, ya sebelah sana, sebelah sini. Oke, ya, oke, terima kasih. Turunkan lagi. Ya, dari hasil karya Anda tadi masih ada beberapa siswa yang belum selesai. Maka dari itu untuk tugas ini dilanjutkan di rumah. Nanti dikerjakan lagi di rumah, disederhanakan, dibuat lebih baik dan lebih indah. Ini tugas rumah. Minggu depan dikumpulkan. Paham nggih? Ya, oke, terima kasih. Kemudian, bagaimana menurut pendapat Anda menggambar dekoratif mudah, sulit, atau menyenangkan? Iya, terima kasih. Jadi menggambar dekoratif adalah menyenangkan. Karena apa? Menggambar yang ada di alam. Disederhanakan, tidak harus persis. Kalau gambar bunga harus persis bunga, tapi bunga yang disederhanakan. Jadi lebih indah, lebih menarik, sederhana. Ada yang ditanyakan? Ya, sekarang Pak Kun akan mengadakan post test atau pertanyaan.
Nah, jadi pertanyaan. Menggambar dekoratif menurut jenisnya dibagi menjadi berapa? Cara Pelaga. Pelaga, mana Pelaga? Ya. Dekoratif. Sebutkan, ya. Menggambar dekoratif jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dekoratif tumbuhan, yang kedua dekoratif binatang, dan yang ketiga dekoratif manusia. Ya, terima kasih. Aplaus yang mana? Ya, jadi dekoratif menurut jenisnya ada 3, dekoratif tumbuhan, dekoratif binatang, dan dekoratif manusia. Yang Anda gambar tadi adalah bentuk dekoratif tumbuhan. Anda selesaikan di rumah, kemudian Anda nanti selanjutnya kita akan menggambar tentang dekoratif binatang. Jadi untuk minggu depan Anda siapkan kalau tugas dekoratif tumbuhan dikumpulkan, kemudian kita lagi akan menggambar dekoratif binatang. Mungkin itu yang saya sampaikan karena waktunya akhir berakhir. Mungkin lagi ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Jadi minggu depan kita akan menggambar tentang dekoratif binatang. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.